Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur pada hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walaupun kita masih belajar secara daring. Nah, hari ini kita akan melanjutkan catatan atau materi yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu kita tidak belajar karena libur, dan hari ini kita akan meneruskannya, melanjutkannya. Nah, bagian ini adalah kita mengakhiri bab 1 ya. Jadi ini lanjutan nomor daripada catatan kamu minggu yang lalu, yaitu cara manusia bertukar informasi atau pesan disebut telekomunikasi. Jadi cara manusia untuk menyampaikan pesan dan juga menerima pesan itu yang disebut dengan telekomunikasi. Terus yang kedua, anak, adalah kode Morse. Nah, kode Morse yang sudah Bapak jelaskan waktu itu, ya, orang-orang pada zaman Yunani mereka menggunakan komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Nah, itu ditemukan oleh seorang yang bernama Samuel Morse yang berkebangsaan Amerika Serikat. Jadi ini Samuel Morse ini bukan orang Indonesia, tetapi orang Amerika Serikat. Jadi kalau Bapak tanya, kode Morse ditemukan oleh siapa? Ya, kalian jawab adalah Samuel Morse. Dan di mana itu kebangsaannya? Itu orang Amerika Serikat, bukan orang Indonesia. Selanjutnya adalah alat komunikasi jarak jauh yang pertama kali ditemukan adalah telegraf, atau di catatan kita minggu yang lalu disebut telegraf listrik. Jadi itu alat komunikasi jarak jauh yang pertama sekali ditemukan. Ditemukannya pada tahun 1835. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kita bab 1. Yang pertama, sejak zaman dahulu manusia telah berkomunikasi untuk menyampaikan informasi. Jadi orang bicara sekarang itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi bukan hanya sekarang orang bisa berbicara satu dengan yang lain, memberikan informasi ya, atau menerima informasi. Tidak, ya. Jadi itu sudah sejak zaman dahulu. Yang membedakannya adalah caranya saja dan alat-alat yang digunakan. Kalau zaman dulu mereka masih menggunakan alat-alat yang yang masih tradisional. Sedangkan yang sekarang sudah menggunakan alat-alat yang sudah yang sudah canggih ya. Selanjutnya adalah komunikasi menjadi lebih mudah dengan ditemukannya teknologi. Nah, kalau dulu komunikasinya agak susah, sekarang komunikasinya agak lebih mudah. Kenapa? Karena ada alat-alat yang canggih. Orang bisa komunikasi dari satu negara ke negara lain yang cukup jauh. Ya, kalau dulu belum bisa. Ya, tidak bisa berkomunikasi dari negara satu dengan negara A dengan negara si B, karena tidak ada alat yang canggih. Selanjutnya, teknologi terus mengalami perkembangan, sehingga sangat mungkin ditemukan alat-alat komunikasi yang lebih canggih. Jadi teknologi itu terus mengalami kemajuan, mengalami perkembangan. Pasti nanti di suatu saat akan ada perubahan-perubahan, di mana nanti pada akhirnya mungkin ada alat komunikasi yang lebih canggih dibandingkan komunikasi yang sudah kita pelajari di masa kini, seperti radio, televisi, internet, ya, dan handphone sekarang, komputer,
mungkin nanti beberapa tahun ke depan ditemukan teknologi yang lebih mudah, yang lebih canggih dibandingkan yang sekarang. Nah, selanjutnya, jadi materi kita di bab 1 sudah selesai. Ini mohon kamu perhatikan. Kamu salin catatan yang tadi di atas yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian kerjakan soal latihan halaman 7 sampai halaman 8 di buku latihan atau PS. Nah, cara pengerjaannya langsung jawaban saja. Contoh format jawaban nih, seperti ini, pilihan ganda, itu jawabannya pakai huruf kapital ya, supaya nanti kalau tulisan kamu berbeda, ya, Bapak masih bisa baca, oh itu B, ya, jadi pakai huruf kapital. Yang kedua C, ini hanya contoh saja, bukan itu jawabannya sebenarnya, ya, B atau C, jadi dia pakai huruf kapital. Nggak usah pakai teks lagi di depan, di belakangnya, udah B aja, ya. Kalau 2C ya udah C aja tulisin. Terus di uraiannya itu langsung jawaban aja, nggak usah tulis soal. Ya, boleh tulis jawaban, tapi jawabannya jawaban lengkap ya. Oke. Kemudian kirimkan ke WA Palase, bukan ke WA wali kelas. Jadi difoto dulu catatannya, begitu juga dengan jawaban tugas difoto. Setelah itu kirimkan ke WA Palase. Batasnya hanya sampai jam 1. Kalau dikirim setelah itu Bapak akan tetap terima masuk ke WA Palase, tapi ya nilainya berbeda dengan anak-anak yang sudah kirim sampai batas jam 1. Oke, demikian saja untuk materi TIK hari ini. Jangan lupa kerjakan latihannya setelah selesai mengikuti penjelasan dari Bapak dari materi ini, dan segera kirim ya, supaya jangan sampai lupa, jangan sampai lewat jam 1, jam yang sudah ditentukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.